Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Pemuda Tersesat Anti Korupsi. Yang paling berbahaya dari korupsi, rakyat tidak lagi percaya pemimpinnya sendiri. Negara digerogoti dari dalam, dihancurkan secara diam-diam. Dari atas panggung bicara manis-manis, di bawah meja menghisap sampai habis. Contohnya kasus yang terjadi di Desa Tawang, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sudah bersama narasumber, rekan saya Denny Permana sebagai masyarakat asli Desa Tawang, dan rekan-rekan mahasiswa yang akan memberikan sumbangsi, pendapat, saran, dan solusi terkait kasus tindak pidana korupsi ini. Langsung saja kita mulai pembahasan ini. Yang pertama saya mau menanyakan kepada Denny, apa yang terjadi di Desa Tawang? Nah, yang terjadi di Desa Tawang adalah tindak pidana korupsi. Pelakunya itu yaitu kepala desa itu sendiri yang berinisialkan MS. Nah, gitu. Kemudian, mengapa kepala desa tersebut bisa melakukan korupsi? Karena menurut saya pribadi kurangnya pengawasan dari pihak berwajib ya. Kemudian kurangnya transparansi di pemerintahan desa itu sendiri. Terus bagaimana tindak korupsi di Desa Tawang ini bisa ditemukan? Pada awalnya masyarakat menemukan hal-hal yang ganjil ya, semisal dalam pembangunan infrastruktur banyak bangunan yang dibangun, akan tetapi pada realitanya banyak hal-hal yang kurang gitu, semisal dalam pembangunan jalan, di dalam lebar jalan, di ketebalan banyak yang kurang gitu. Terus apakah ada gejala-gejala awal yang ditemukan sebelum korupsi di Desa Tawang ini diungkap? Nah, untuk gejala dari awalnya ya dulu, karena kepala desa Tawang ini merupakan mantan dewan tingkat kabupaten. Dia itu ingin menyalurkan menjadi kepala desa, tapi ada kabar yang masuk ke telinga saya bahwa dia itu melakukan money politik. Bahkan dia itu memberikan uang sebesar 250.000 ke satu kakak. Nah, dari situ pun sudah kelihatan bahwa dia itu melakukan penyogokan ya. Jadi di sana dia sudah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu bisa dibilang gratifikasi ya, penyogokan gitu. Dari situ udah kelihatan bahwa dia itu pada nantinya akan melakukan korupsi. Nah, ternyata benar bahwa dia itu selama menjabat banyak uang yang diambil oleh dia gitu. Bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib? Nah, untuk proses hukum, pada awalnya masyarakat Desa Tawang melakukan pelaporan kepada pihak polisi ya. Pada awalnya masyarakat Tawang melakukan pelaporan ke pihak Kapolsek Panca Tengah, namun kurangnya respon ya. Kemudian masyarakat Desa Tawang melapor ke Kapolres yang ada di Singaparna. Tapi tetap kurangnya respon dari pihak Kapolres, kurangnya penanganan gitu. Masyarakat seakan-akan digantung gitu. Hukuman untuk dia itu jadi tidak jelas gitu. Kemudian masyarakat pun melapor kepada pihak inspektorat, di mana pihak inspektorat adalah lembaga yang berwenang untuk mengaudit jika ada tindak pidana korupsi gitu. Jadi pada saat itu pihak inspektorat turun langsung ke Desa Tawang untuk menggali informasi gitu, untuk mengaudit pada intinya itu. Sudah berapa lama proses hukum berjalan dari awal kasus ini ditemukan sampai sekarang? Kira-kira hampir 1 tahun ya, udah lama gitu. Iya. Jadi proses hukum untuk kepala desa yang korup ini sangat susah sekali gitu.
banyak oknum-oknum di dalam yang bermain gitu. Jadi susah. Iya. Terus pendapat Anda mengenai kasus ini menurut Denny? Menurut pendapat saya sendiri, kasus ini merupakan kasus besar ya. Bahkan masyarakat sudah menghitung sendiri kerugian desa itu bisa mencapai kurang lebih 2 miliar ya kalau dihitung-hitung. Banyak pembangunan yang tidak jelas lah, misal dalam pembangunan jalan itu ini banyak hal-hal yang janggal gitu. udah lama banget masyarakat ingin menjatuhkan kepala desa Tawang ini, tapi susah karena dia itu mantan dewan, banyak relasinya, banyak temannya dengan orang-orang hukum ya. Jadi sangat susah sekali. Ya saran saya, hukum di negara kita itu harus lebih dipertegas. Sebenarnya hukum di negara kita itu udah bagus, tetapi dalam pelaksanaannya kurang. Jadi banyak oknum-oknum yang bermain di dalam sana gitu. Jadi masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat sekarang ini kurang kepada pihak kepolisian gitu. Kemudian rekan-rekan mahasiswa sekalian yang mau memberikan sumbangsi pendapat, saran atau solusi, mungkin ada masukan? Masukan saya ya, dari saya sendiri terkait dengan solusi Denny tadi. Hukum di negara Indonesia belum tentu bagus, karena sebaiknya hukum di Indonesia diganti dengan hukuman mati bagi korupsi, karena hukum di Indonesia masih pandang bulu terhadap para koruptor yang terjadi di negara ini. Karena korupsi itu di negara kita masih banyak, tidak akan pernah maju jika banyak bibit-bibit korupsi yang terjadi terus tumbuh. Sekian dari saya. Mungkin dari Dikri atau Rian? Kalau pendapat saya, harus mengoptimalkan dan memperbaiki sistem sedemikian rupa, karena dengan sistem yang baik akan sulit untuk orang yang korupsi. Menurut pendapat saya terhadap desa Tawang tersebut, kurangnya ketat pengawasan dari BPD. Untuk kedepannya pengawasan BPD harus mengoptimalkan pengawasan untuk daerah pemerintahan tersebut. Mungkin ada pendapat lagi dari rekan-rekan Atau sekalian? pertanyaan. Solusi mungkin, pendapat atau masukan? Nah, tadi ada yang lupa ya dari saya. Iya. Sebenarnya masyarakat desa Tawang sangat banyak bukti ya untuk melaporkan kepala desa tersebut. Di antaranya ada bukti voice note di WA ya, di saat dia sedang komunikasi dengan seseorang untuk merencanakan tindak pidana korupsi gitu. Ada voice note-nya. Kemudian bukti yang lainnya yaitu ada proposal ya, yang diajukan untuk meminta anggaran kepada pemerintah. Banyak proyek yang masuk anggaran, tetapi pada nyatanya di lapangan tidak ada. Itu sangat parah sekali menurut saya. Kemudian bukti lainnya yang ditemukan langsung oleh pihak inspektorat, pihak inspektorat langsung turun gitu. Di antaranya memeriksa infrastruktur yang dibangun oleh dia. Di antaranya dalam pembangunan jalan, dalam bahan ya, bahan pembangunan jalan, dalam ukuran lebar jalan banyak yang kurang. Jadi kesimpulan dari saya sebagai mahasiswa terkait kasus korupsi ini ingin menyampaikan bahwa dalam melakukan penanganan tindak korupsi ini di pemerintahan tingkat bawah, yaitu desa, sangat kurang sekali. Seharusnya tingkat bawah dan tingkat atas pun harus sama dalam penanganannya, harus serius menerapkan hukum yang ada dan seadil-adilnya. Terima kasih. Saya selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini terdapat yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit lawan korupsi.